Zahra adalah seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang lahir dari pasangan Emily dan Adam Becker. Emily mengalami depresi pasca persalinan sehingga dia menyerahkan hak asuh kepada Adam. Adam membawa Zahra tinggal bersama orang tuanya di Queensland pada 2004. Pada 2005, Zahra didiagnosa menderita kanker tulang disusul kanker paru-paru. Akibatnya, salah satu kaki bagian bawahnya harus diamputasi dan harus memakai alat bantu dengar. Adam kemudian bertemu dengan Elisa dalam kesendiriannya. Mereka bertemu via online dan Elisa pun rajin mendatangi Adam di Queensland dan akhirnya keduanya segera menikah. Elisa tercatat sudah menikah 6 kali sebelum menikahi Adam. Pada 2008, Zahra dinyatakan sembuh dari kanker dan kemudian pindah bersama ayah dan ibu tiri ke Amerika Serikat. Zahra dimasukkan dalam sekolah umum, tetapi tidak lama dia sudah memulai homeschooling. Diduga, Zahra dikeluarkan dari sekolah umum karena ada laporan pembulian anak ke pihak sekolah. Banyak tetangga mereka yang mengklaim bahwa Elisa melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap Zahra dan menelantarkan dia. 2 guru pernah sampai mendatangi rumah mereka saat Zahra sekolah dengan mata lebam pada saat dia masih kelas 4. Layanan perlindungan anak juga beberapa kali mengunjungi Zahra di beberapa rumah berbeda karena mereka sering berpindah-pindah. Elisa sendiri memiliki seorang putra dan 2 orang putri dari ayah yang berbeda. Laporan perilaku kasar Elisa kepada anak kandungnya sendiri sudah pernah diselidiki Departemen Layanan Sosial pada 1999. Pada 9 Oktober 2010 pukul 5.30 pagi, Elisa menelpon 911 untuk melaporkan kebakaran yang terjadi di belakang rumahnya. Polisi datang dan mendapatkan catatan meminta sejumlah uang tebusan di truk milik kantor Adam dan tercium bau bensin di sana. Masih di hari yang sama, Adam menelpon 911 untuk melaporkan Zahra hilang pada pukul 2 siang. Adam menjelaskan bahwa selama kebakaran terjadi, selembar catatan uang tebusan sejumlah $1 juta ada di dalam truknya pada malam sebelumnya dan catatan ditujukan kepada bos Adam yang bernama Mark. Adam juga menyatakan bahwa siapapun yang menyebabkan kebakaran bisa jadi bermaksud mengalihkan perhatian mereka demi menculik Zahra. Sepertinya penculik salah anak karena mengira Zahra adalah anak Mark. Padahal kenyataannya anak majikannya itu dalam keadaan aman di tengah keluarganya. Adam mengatakan terakhir melihat Zahra adalah jam 2.30 pagi. Rupanya Adam pagi-pagi buta sudah berangkat bekerja. Pada awal penyelidikan, Elisa gagal tes poligraf. Padahal pertanyaan yang diajukan kepada dia hanyalah, apakah dia telah menyakiti Zahra? Apakah dia tahu siapa saja yang telah menyakiti Zahra? Dan apakah dia tahu siapa yang menulis surat tebusan? Keesokan harinya, anjing pelacak dikerahkan untuk menggeledah rumah dan mobil mereka. Anjing-anjing tersebut menunjukkan adanya indikasi bau tertinggal manusia baik di dalam pickup maupun sedan. Polisi menyeka noda dari dalam mobil. Disinilah polisi meyakini Zahra sudah meninggal pada 24 September 2010. Elisa ditangkap atas berbagai kejahatan seperti menulis cek kosong, pencurian, dan mengemudi saat SIM-nya dicabut. Elisa yang berada di penjara selanjutnya didakwa menghalangi keadilan setelah dia mengakui dirinya lah yang menulis surat tebusan sehingga menyesatkan polisi dalam penyelidikan. Pada akhir Oktober 2010, seorang hakim wilayah menaikkan uang jaminan Elisa dari $40.000 menjadi $65.000 pada sidang jaminan. Dengan pertimbangan, dia bisa saja melarikan diri. Amber, putri Elisa, bersaksi di persidangan dan mengatakan kalau ibunya sempat berencana untuk meninggalkan Carolina Utara sehari sebelum dia ditangkap. Amber juga bersaksi bahwa ibunya menjalin hubungan dengan seorang pria dari Inggris secara online yang mengiriminya uang ribuan dolar. Hakim mengatakan sang pengacara mengupayakan penurunan uang jaminan, tetapi terdakwa tidak hadir di tanggal yang ditetapkan pengadilan yang seharusnya agendanya termasuk pelanggaran lalu lintas dan ujaran ancaman oleh Elisa. Bibi Elisa mengatakan bahwa berdasar cerita Elisa, Zahra sudah meninggal setelah sakit selama 2 minggu, kemudian Elisa dan Adam memotong-motong jenazahnya dan menyembunyikannya.
Namun, Elisa mengatakan yang memotong-motong hanyalah Adam, sementara dia hanya membantu menyembunyikannya. Elisa mengatakan kepada polisi bahwa Zahra meninggal pada 24 September, tetapi tidak melaporkannya sampai 9 Oktober. Elisa dilaporkan mengatakan kepada pengacaranya bahwa kaki palsu Zahra mereka buang di Hickory. Sang pengacara langsung memberitahu polisi akan pengakuan ini yang bisa jadi adalah bukti. Dan ternyata benar, polisi menemukan kaki palsu di jalan di daerah Caldwell, beberapa kilometer dari bekas kediaman Elisa pada akhir Oktober. Departemen Kepolisian berhasil mencocokkan nomor seri pada kaki palsu dengan rekam medis Zahra yang didapatkan dari Australia untuk memastikan kalau itu benar kaki Zahra. Pada November 2010, Elisa menunjukkan kepada polisi berbagai wilayah untuk mencari jenazah Zahra yang berserakan. Banyak tulang Zahra yang akhirnya ditemukan, tetapi bagian kepalanya baru ditemukan beberapa tahun kemudian. Polisi juga berhasil menemukan kasur Zahra yang sudah dibuang Elisa di tempat pembuangan sampah sesuai dengan pengakuan Elisa. Elisa juga menunjukkan tempat sampah di belakang toko kelontong, tempatnya dan Adam membuang cover mobil dan bed cover yang digunakan untuk menyembunyikan dan mengangkat mayat Zahra. Elisa juga memberitahukan ada serpihan tubuh Zahra di saluran pembuangan bathtub dan di kamar mandinya ada sarung tangan plastik yang dia gunakan saat itu. Pada halaman MySpace Elisa, dia memasang foto tengkorak dan tulang, dan dia mencantumkan Never Neverland sebagai kampung halamannya. Di sana, dia juga menulis bahwa dirinya adalah lulusan perguruan tinggi sekaligus orang tua yang bangga. Ada juga foto-foto Zahra yang salah satunya berpakaian serba hitam dengan caption The Dark Child LOL. Pada 8 Oktober, dia mengunggah moodnya sebagai crazy tepat sehari sebelum Zahra menghilang. Karena tidak bisa menentukan penyebab kematian yang sebenarnya, maka kematian Zahra dinyatakan sebagai pembunuhan dengan kekerasan yang tidak dapat ditentukan. Elisa mengatakan kepada polisi bahwa dia dan Adam bersama-sama membuang jenazah Zahra yang sudah terpotong-potong dan menyebarkannya kemana-mana. Akan tetapi, menurut data dari menara ponsel, hanya Elisa yang berada di area tempat jenazah Zahra ditemukan. Penyelidik yakin kalau Elisa sendirilah yang membunuh dan memotong-motong tubuh Zahra pada 24 September 2010 dan membuangnya keesokan harinya. Elisa didakwa oleh Dewan Juri atas pembunuhan tingkat 2 yang parah pada 22 Februari 2011. Yang membuat pembunuhan ini parah adalah beberapa hal berikut. 1. Elisa memiliki riwayat kekerasan fisik, verbal, dan psikologis terhadap Zahra. 2. Dia menyembunyikan Zahra dari keluarganya sebelum dan sesudah kejahatan. 3. Dia merusak tubuh Zahra demi menghalangi penyelidikan dan penuntutan atas pembunuhan. 4. Zahra masih muda dan cacat secara fisik. Dan 5. Elisa memanfaatkan posisi kepercayaan. Jika Elisa tidak menunjukkan di mana saja sisa-sisa tubuh Zahra kepada petugas, pastinya dia akan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Sementara, Adam membantah terlibat dalam pembunuhan Zahra. Apalagi polisi memang tidak mendapati bukti kredibel yang menunjukkan Adam terlibat dalam kematian Zahra. Obligasi Elisa dinaikkan sebesar $200.000 atas tuduhan pembunuhan, sehingga total keseluruhan adalah $307.700. 2 tahun setelahnya, tengkorak kepala Zahra ditemukan pada April 2012. Pada Januari 2011, Elisa pernah didakwa bigami setelah dipastikan dia masih berstatus menikah dengan Aaron saat menikahi Adam. Elisa memperkenalkan Aaron kepada Adam sebagai kakaknya. Elisa dan Aaron mengunjungi sebuah situs web pada 22 September yang menampilkan tentang permainan peran pembantaian dengan gergaji mesin. Ada tuduhan yang menuding kedua saudara Aaron, yaitu Timothy Young dan James Young, telah memperkosa dan memukul kepala Zahra yang mengakibatkan kematian. Keduanya telah diperiksa polisi, tetapi keduanya dinyatakan lulus tes poligraf dan dicoret dari daftar tersangka. Tetapi Elisa dan Timothy diduga melakukan hubungan intim dan mengonsumsi narkoba bersama. Pada April 2011, Adam didakwa dengan pencurian identitas dari seorang pria bernama James karena memakai nomor jaminan sosialnya untuk menyambung listrik ke apartemennya. Padahal James adalah menantu Elisa.
Sebelumnya, Adam telah didakwa mengedarkan cek palsu, mengancam dengan bersenjata berbahaya, dan tidak mengembalikan properti. Atas dakwaan baru ini, Adam diperintahkan supaya tidak meninggalkan Carolina Utara tanpa melapor ke kantor kejaksaan. Dia juga diperintahkan supaya memakai alat pemantau elektronik di pergelangan kakinya dan diperintahkan wajib melapor ke Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat seminggu sekali. Adam hanya berharap bisa kembali ke Australia. Elisa Baker akhirnya dijatuhi 18 tahun penjara setelah mengakui pembunuhan tingkat 2 atas kematian Zahra sebagai hasil dari kesepakatan pembelaan. Elisa juga mengaku bersalah telah menulis surat tebusan palsu dalam usahanya menggagalkan upaya penyelidik. Kesepakatan pembelaan atas Elisa menimbulkan amarah warga Carolina Utara karena mereka sudah yakin kalau Elisa seharusnya dituntut dengan hukuman mati. Karena sifat kejahatan dan rangkaian peristiwa jelang kematian Zahra mengerikan, alhasil pembunuhan Zahra mendapat liputan media di seluruh dunia. Pada 2013, Elisa mendapat tambahan hukuman 10 tahun atas tuduhan narkoba. Diyakini bahwa satu-satunya pembunuh Zahra adalah ibu tirinya, Elisa.